Halo adik-adik, kita kembali lagi pada video pembelajaran hari ini. Ibu akan mengajarkan materi selanjutnya pada bab 1 matematika wajib, yaitu di dimensi 3 ya. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang kedudukan titik pada dimensi 3. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan kedudukan garis pada dimensi 3. Ya. Nanti kedudukan garis juga ada kedudukan garis terhadap garis dan juga ada kedudukan garis terhadap bidang ya. Jadi ada beberapa kedudukan nanti. Nah, pertama Ibu akan bahas dulu tentang kedudukan garis terhadap garis lain ya. Ya, jadi ini ada 4 gambar kedudukan garis terhadap garis lain ya. Ada gambar 5 sampai dengan gambar 8 ya. Ini kedudukan garis terhadap garis lain. Untuk gambar 5, kalian bisa lihat di sini. Di sini ada garis G dan juga H, kemudian ada titik A ya. Di mana titik A ini merupakan perpotongan antara garis G dan H. Nah, Ibu sudah berikan keterangan di sini ya. 2 garis berpotongan pada gambar 5 ya. Kapan kedua garis itu dikatakan berpotongan? Nah, jika kedua garis terletak pada bidang yang sama dan bertemu di sebuah titik atau memiliki satu titik persekutuan. Nah, titik persekutuan itu juga dikatakan titik perpotongan ya, sama dengan titik perpotongan ya. Jadi kalian bisa lihat di sini garis G dan H ini berpotongan di satu titik persekutuan atau titik perpotongan, yaitu titik A ya. Nah, garis G dan H ini juga terletak pada bidang yang sama ya. Nah, jadi kalian bisa baca juga di sini ya. Nah, 2 garis berpotongan jika kedua garis terletak pada bidang yang sama dan bertemu di sebuah titik atau memiliki satu titik persekutuan. Nah, titik persekutuan atau titik perpotongan ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, pada gambar 5 itu terlihat bahwa garis G dan garis H sama-sama berada di bidang alfa ya. Nah, serta titik persekutuannya yang mana atau titik perpotongannya yang mana, yaitu titik A. Nah, kemudian kita lanjut ke gambar selanjutnya, yaitu pada gambar 6 ya. Nah, di sini ada 2 garis juga, garis G dan H. Ini kedudukannya kedua garis ini sejajar. Nah, mungkin kalian sudah pernah belajar tentang garis sejajar ya. Mungkin dari SMP sudah pernah mendengar garis sejajar. Nah, pada gambarnya ini 2 garis sejajar jika kedua garis terletak pada bidang yang sama. Kadang kalau di dimensi 3 juga bisa ya, dia tidak terletak di bidang yang sama, bisa dikatakan sejajar. Nanti Ibu akan jelaskan. Nah, di sini salah ya. Maksudnya tidak memiliki titik persekutuan gitu. Bukan satu ya, bahkan lebih bisa ya. Nah, pada gambar selanjutnya gambar 7, kalian bisa lihat di sini sebenarnya di sini ada 2 garis ya, garis G dan H. Tetapi dia seperti tertumpuk ya. Sebenarnya ini menumpuk garisnya, atau mungkin bahasa lainnya lebih tepatnya gambar 7 ini adalah 2 garis yang berhimpit ya. Nah, di sini Ibu sudah jelaskan 2 garis yang berhimpit pada gambar 7 ya. Nah, 2 garis berhimpit jika kedua garis terletak pada bidang yang sama. Nah, kemudian pada gambar 8 itu 2 garis bersilangan ya. Nah, pada gambar 8 ini 2 garis dikatakan bersilangan jika kedua garis terletak pada bidang yang berbeda ya. Nah, jadi itu garis G itu menembus ya, menembus bidang alfa ya. Nah, sebentar. Nah, ini Ibu akan kasih contoh ya, ini kan gambarnya di dimensi 2 ya, mungkin tidak terlihat dimensi 3-nya yang mana gitu. Nah, sekarang Ibu akan berikan contoh dimensi 3, yaitu kedudukan garis terhadap garis dulu. Jadi kita fokus garis dan garis dulu pada dimensi 3 ya. Nanti baru Ibu jelaskan yang garis dengan bidang pada dimensi 3 ya. Nah, misalkan sekarang Ibu akan gambar kubus. Nah,
Nah, jadi Ibu akan ngambil gambar kubusnya dari Word-nya saja langsung ya. Biar di sini soalnya agak susah menggunakan digital pen-nya ya. Nah, Ibu gambar dulu. Tunggu sebentar ya. Jadi kalau kalian ingin lebih paham lagi, jadi kalian harus gambar kubusnya juga ya. Dalam menyelesaikan persoalan dimensi 3 pasti kalian harus gambar dulu, visualisasikan dulu gambarnya ke dimensi 3 ya. Jadi karena Word-nya tidak menyediakan bagian garis titik-titiknya ya, jadi Ibu yang gambar, cuman maaf mungkin kurang rapi. Lalu kita berikan nama kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H ya. Itu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemarin pertemuan sebelumnya sudah Ibu ajarkan ya penamaan kubus bagaimana ya. Nah, ini Ibu sudah gambar kubusnya. Sekarang misalkan yang pertama, Ibu nanya tentang kedudukan garis kan. Nah, kedudukan garis misalkan HG dan juga garis misalkan mungkin FG ya. Nah, kedudukan garis HG dan FG. Bagaimana kedudukan kedua garis ini? Nah, ditanyanya kedudukan ya. Maka kemungkinan jawabannya itu ada 4, berpotongan, sejajar, berhimpit, atau bersilangan. Karena yang ditanya kedudukan ya. Nah, itu yang harus kalian pahami. Kalau kedudukan kemungkinan salah satu dari 4 itu jawabannya ya. Nah, sekarang garis ini coba kita perpanjang dulu ya. Karena garis di dimensi 3 bukan berarti baru HG ya, HG segini saja. Kita bisa perpanjang sebenarnya. Garis HG ini kita perpanjang ya, sebentar. Ibu perpanjang dulu. Jadi misalkan dari titik H, Ibu perpanjang ke samping. Tapi nanti kalau kalian sudah menggunakan buku itu kan gampang memperpanjangnya ya. Jadi silakan diluruskan. Di sini mungkin Ibu agak susah menggunakan digital pen. Nah, ini Ibu perpanjang dari G dulu. Nah, kemudian Ibu perpanjang dari H ya. Ya, anggap itu perpanjangan ya. Jadi ini perpanjangan garis HG atau GH sama saja. Nah, kemudian Ibu perpanjang garis FG. Nah, kalian bisa lihat di sini. Titik mana pertemuannya? Ya. Jadi di sini titik G pertemuannya ya. Maka karena punya titik persekutuan atau perpotongan, maka kedudukan ini berpotongan ya, yaitu berpotongan di mana? Di di titik G maksudnya ya. Jadi kedudukan HG dan FG itu berpotongan di titik G. Dah. Nah, sekarang Ibu hapus dulu ini ya. Ibu akan buat soal baru. Contoh soal baru, sorry. Nah, ini terhapus G-nya. Oke. Nah, sekarang untuk soal berikutnya. Misalkan Ibu nanya kedudukan misalkan garis yang lainnya ya, kedudukan garis A, B dan garis GH. Nah, AB dan GH nih. Nah, sebelumnya kalian juga harus perpanjang dulu ya. Karena ini garisnya bisa diperpanjang sepanjang mungkin ya. Nah, ini Ibu perpanjang garis AB, kemudian juga perpanjang garis GH. Kalian bisa lihat kedudukannya di sini ya. Jadi sebenarnya garis AB dan GH ini kan tidak punya titik persekutuan kan. Sepanjang apapun kalian tarik garis AB dan sepanjang apapun kalian tarik garis GH, mereka itu tidak akan pernah bertemu di satu titik ya. Berarti kan AB dan GH itu dia itu tidak memiliki titik persekutuan ya, atau titik perpotongan ya. Dari bidang juga sebenarnya mereka ada di bidang yang sama, yaitu di bidang ABGH. Kalau kalian hubungkan garis B ke G, garis A ke H, nanti terbentuklah bidang ABGH. Nah, kalau masih kurang paham, gambar sendiri coba kubusnya. Ikuti kata-kata Ibu. Nah, ini sekarang Ibu gambar dulu. Nah, itu tidak punya titik persekutuan tuh maksudnya seperti ini ya.
Nah, tidak punya titik perpotongan itu loh, ya. Nah, sehingga garis AB dan GH ini dikatakan sejajar, ya. Kemudian Ibu akan ini dulu ya, hapus dulu karena akan membuat soal baru. Misalkan soal berikutnya itu Ibu nanya kedudukan kedudukan garis apa misalkan ya. Ya oke lah AB ya. Ya, kedudukan garis AB aja pakai dan garis DH. Kita perpanjang dulu. Perpanjang sama DH. Sama saja ya, DH dan HD itu sama saja ya. Nah, mungkin kalian menganggap di sini ada titik persekutuan atau perpotongan antara garis AB dan DH. Nah, kalian mungkin menganggap itu bukan titik perpotongan ya. Jadi titik garis AB itu ada di bagian depan garis loh. Terus DH itu ada di bagian belakang loh sebenarnya. Coba kalian bayangkan Rubik atau mungkin kalian bisa buat kerangka kubus ya. Itu bagian depan, DH bagian belakang. Nah, DH itu bagian bidang di belakang itu ya. Jadi kalau diperpanjang garisnya ya garisnya di bagian belakang itu. Kalau AB diperpanjang garisnya pun dia akan tetap berada di depan gitu. Ya, jadi AB itu di bagian alas, di bidang alas maksudnya, dan DH itu ada di bagian atau ini belakang ya, bidang belakang ya. Jadi AB dan DH itu mereka itu tidak berada di satu bidang yang sama atau mungkin terletak pada bidang yang berbeda ya, seperti itu. Nah, di sini kan dikatakan dua garis tidak berada di bidang yang sama dan tidak memiliki titik persekutuan. Nah, ini memenuhi nih bidang yang berbeda, kemudian tidak memiliki titik persekutuan. Mungkin kalian harus bisa lebih membayangkan kalau titik persekutuan mereka itu tidak ada. Nah, bersilangan dong jadinya ya, garis AB dan garis DH itu kedudukannya bersilangan. Seperti itu ya. Nah, mungkin di sini Ibu akan lebih memperjelas dengan GeoGebra. Nah, jadi di sini ada kubus A. Jadi di sini Ibu gambar yaitu kubus A. Ini titik A, kemudian ini titik B, C, D, E, F, G, H. Jadi kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, sesuai dengan contoh seperti ini. Ya, yang pertama kita kan mau mencari kedudukan HG dan FG ya. Nah, jadi di sini menggunakan GeoGebra, Ibu akan perpanjang dulu garisnya. Panjang garis HG. Nah, itu dia. Garis HG-nya kalau diperpanjang ya. Kemudian garis FG. Nah, itu perpanjang tuh. Nah, Ibu akan putar sih. Di sini sebenarnya bisa diputar. Sebentar. Mungkin karena ini ya. Laptopnya keberatan. Terlalu banyak aplikasi. Nah, tunggu sebentar, Ibu akan coba dulu. Mudah-mudahan bisa. Harusnya bisa diputar biasanya. Maunya kan biar kalian melihat bagian perpotongannya itu kalau benar itu perpotongannya di titik G. Coba perhatikan garis HG dan FG. Ya. Coba kalau gitu kita lanjutkan dulu ya. Mudah-mudahan ntar bisa diputar ya. Kita ke ini dulu. Nggak mau juga dia. Nah, coba kalau gitu ke garis selanjutnya bisa ya. Oh, itu tuh perpotongannya di titik G ya. Bisa melihat kan kalian ya. Kalau kurang paham bisa tanya ke Ibu lewat grup WA ya. Ini Ibu akan coba dulu supaya bisa diputar. Nah, kalau gitu
Biasanya bisa diputar sih anak-anak ya. Oke, karena laptopnya ngeblank ya. Nah, ini malah ini kan bisa diperpanjang lagi gitu. Bu hapus saja dulu, coba dulu. Oke, Bu hapus dulu, coba kita ke pertanyaan selanjutnya aja dulu ya. Misalkan tadi garis AB ya. Nah, garis AB itu A ke B itu pas di sumbu X-nya ya. Kebetulan Ibu gambar pas di sumbu X-nya. Tuh, jadi dia yang warna hijau. Itu garis AB ya. Jadi kalau diperpanjang ya sumbu X jadinya. Karena kebetulan pas Ibu taruh titik kubusnya di sana, AB dan GH ya. GH-nya Ibu perpanjang lagi. Nah, itu. Kalian bisa lihat di sini, apakah ada titik persekutuan? Nah, ini bisa diputar. Nah, baru bisa ya. Jadi ini garis AB dan GH itu kalian bisa lihat sejajar dia. Nah, seperti garis sejajar kan? Bukan seperti lagi, memang sejajar di sini ya. Misalkan ini sama EF lagi. Nah, sebenarnya sama EF juga sejajar. AB sejajar EF ya, kelihatan. Nah, kalau dari EF dan GH juga dia sejajar. Nah, ini bagian atas nih. Nah, jadi kalian bayangkan kubus juga. Nah, misalkan nih DC. Nah, DC dulu ya. Nah, DC juga sejajar AB ya. Jadi AB sejajar DC, DC sejajar EF, AB sejajar EF, HG juga sejajar DC ya. Jadi ini ada beberapa garis yang sejajar gitu. Nah, kalian bisa lihat nih, Ibu putar-putar. Garis HG sama garis AB juga sejajar ya. Nih HG dan AB, kemudian sama EF juga AB. Nah, kalian harus membayangkan kubus seperti ini ya. Jadi datar, bidang alas sama bidang atasnya itu datar. Nah, misalkan sekarang dirusuk tegaknya ya. Nah, ini rusuk tegak misalkan EA dan FB. Ini agak miring ya. Jadi Bu, dah. Jadi itu EA atau AE dan bidang BF. Nah, lihat sejajar kan? Nah, rusuk tegaknya juga sejajar ya. Sekarang kita coba yang lain. Ibu kembalikan dulu gambarnya. Nah, tadi kita gambar panjang HG sama FG ya tadi belum bisa diputer. Nah, ini kembali lagi ke soal yang nomor A ya. Nah, itu. Jadi itu di titik G perpotongannya ya. Perpotongan antara garis HG dan FG ya. Kelihatan kan di sana perpotongannya. Nah, misalkan AB nih sekarang. Sama garis DA. Nah, AB dan DA juga berpotongan yaitu di titik A ya. AB-nya kalian fokus sama garis yang hijau ya, DA-nya yang hitam. Oke. Jadi Ibu pakai GeoGebra biar lebih gampang kalian bayangkan. Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya yaitu yang bersilangan ya. AB dan DH. Ya, garis AB silakan yang hijau kalian fokuskan. Kemudian garis DH. Nah, garis DH nih. Nah, kalian bisa lihat di sini. Mereka itu saling bersilangan sebenarnya, garis AB dan DH nih. Ibu putar. Nah, kan tidak berpotongan kan? Karena AB itu benar bagian paling depan dia. DH itu bagian belakang, bidang belakang dia gitu. Ya, sebentar. Ini kok jadi kecil. Ibu putar lagi. Nah, lihat. Tidak ada titik perpotongan sama sekali. Ya. Selain itu juga bidang mereka terletak di bidang yang berbeda itu, ya. Karena terletak di bidang berbeda dan punya titik persekutuan, jadi mereka itu berpotongan, ya. Nah, ini coba yang lain coba ya. Kita putar dulu, kembaliin ke semula. Biar gampang. Misalkan AE atau EA ya. Sama garis yang mana lagi? Kita mau ambil contoh garis lain. Misalkan garis DA. Nah, apakah ini bersilangan? Enggak, ya. Tapi perpotongan, yaitu perpotongannya di titik A. Misalkan lagi garis lain BC ya. Nah, BC, lihat BC dan AE. BC yang merah ya. Garis merah kita putar. Nah, lihat.
mereka tidak berpotongan. AE dan BC itu tidak berpotongan dan terletak di bidang yang berbeda. Nah, ada space-nya itu. Maka kedua garis ini dikatakan bersilangan. Itu ya. Nah, ini Ibu putar lagi biar lebih terlihat. Nah, kalian harus mampu sebelum membayangkan ini ya, kalau dimensi 3 ya. Nah, harus lebih latihan lagi. Ini misalkan DH. Kemudian Ibu ambil FG. Nah, FG di bidang BCGF. DH bisa di ADEH atau mungkin bidang bagian belakang DC GH. Ya, bagian di bidang belakang itu. Nah, kalau Ibu putar, apakah dia bersilangan atau sejajar? Sejajar sudah tidak mungkin kan, posisinya satu datar, satu vertikal, satu horizontal kan sudah tidak mungkin. Kalau sejajar itu kan horizontal dan horizontal. Nah, seperti ini, lihat. Nah, ada space dia. Nah, tidak berpotongan. Maka kan kedua garis ini dikatakan bersilangan gitu ya. Kalian harus benar-benar paham arti bersilangan ini ya. Nah, jadi kedudukan AB dan DH itu adalah garis bersilangan ya. Oke, jadi kalau ditanyanya kedudukan, jadi jawabannya itu antara salah satu itu ya, berpotongan, sejajar atau bersilangan. Karena kemarin sempat ada yang nanya siswanya, kalau kedudukan bagaimana itu Bu, saya kurang paham, padahal yang titik sama titik ya. Jadi ini garis, kalau garis HG bisa diperpanjang, garis FG bisa diperpanjang, pokoknya itu titik perpotongannya di G gitu. Ya, misalkan garis EH juga berpotongan di H. Misalkan garis DH berpotongan di H gitu ya. Ini garis ini kalau kalian menyebutkan garis-garis yang memotong garis HG gitu misalkan ya. Bisa EH, bisa DH, bisa CG, bisa FG ya. Mungkin sebentar Ibu akan lebih bahas lagi ya. Nah, misalkan nih contoh nih. Tadi kan menyebutkan kedudukan saja. Nah, sebutkan kedudukan rusuk-rusuk yang memotong AB ya. Jadi kalau ini menyebutkan rusuknya. Kalau menyebutkan rusuknya berarti jawabannya tidak mungkin sejajar, memotong ataupun bersilangan ya. Nah, jadi untuk menjawab ini bisa kok kalian perpanjang dulu garis AB. Nah, dari titik B dia punya garis apa aja? Oh, BC. Nah, berarti kan perpotongan di titik B. Maka garis itu BC. Kemudian dari titik A, AD. Nah, garis itu AD, perpotongannya di A ya. Dari atas lagi B-nya, oh FB atau BF sama saja. Nah, dari A atas ya AE atau EA itu. Jadi ada 4 rusuk yang memotong garis AB gitu ya. Jadi bisa kalian perpanjang garis-garis tersebut ya. Nah, sebentar. Selanjutnya kita akan bahas ini. Nah, kalau misalkan ini garis pada bidang itu ada 3 gambar ya. Pada garis pada bidang, garis terletak pada bidang, kemudian sejajar bidang yang nomor 10 ya, garis H sejajar bidang beta ya. Tadi yang gambar 9 garis G pada bidang alfa ya. Kemudian ini gambar 11 garis P ini menembus garis bidang gamma, seperti kertas yang ditusuk lidi itu sebenarnya ya. Jadi ada 3 kedudukan. Nah, mari kita bahas selanjutnya. Contohnya ya, kalau di kubus ya. Tadi kan di dimensi 2. Nah, sebentar dulu Ibu hapus. Sebutkan rusuk-rusuk yang terletak pada CDHG. Jadi yang nomor 3. Nah, ini dia CDHG. Itu bidang bagian belakang itu loh ya. Kalian harus bisa membayangkan. Ini kurang bagus. Ibu gambar. Terus yang nomor 4 nih BCGF. Tuh bidangnya ya. Jadi Bu tunjukkan bidangnya. Rusuk-rusuk yang sejajar dengan BCGF coba lihat. Nah, dari bidang DH dan AE. Garis DH dan AE. Ya. Garis DH itu sejajar GC yang ada pada bidang BCGF.
garis AE sejajar BF yang ada di bidang BCGF. Karena EA dan DH ini sama-sama sejajar dengan salah satu rusuk yang dimuat oleh BCGF, maka otomatis AE dan juga DH itu pasti sejajar bidang BCGF gitu ya. Dilihat dari GC dan DH. Kemudian AE atau EA dengan FB ya atau BF ya. Sekarang misalkan yang FG pasti sejajar dengan EH. Kalau AD sejajar sama BC. Nah, maka jawabannya ya AD dan EH. Itu karena kan FG dan BC itu rusuk yang ada di bidang BCGF gitu ya. Jadi keadaannya bisa sejajar bidang ya. Nah, kemudian kita pakai GeoGebra mungkin ya. Tadi kan letaknya pada sejajar sama menembus. Nah, Ibu akan buatkan contohnya menggunakan GeoGebra biar bisa lebih dibayangkan ya. Nah, yang pertama itu misalkan kita nambah soal nih, tentukan kedudukan garis misalkan garis AE terhadap bidang BCGF gitu misalkan ya. Kita menentukan kedudukan garis terhadap bidang BCGF ya. Nah, jadi kita harus perpanjang dulu garisnya biar lebih gampang dilihat. AE, kemudian BCGF-nya kita bentuk bidangnya. Nah, Ibu lihat dari samping saja biar tidak salah mengklik bidang. Nah, itu BCGF, face BCGF. Nah, itu. Kalau Ibu putar, kalian bisa lihat. Nah, sejajar ya. Nah, jadi seperti ini bidang BCGF-nya diperluas. Lihat. Nah, ada rusuk FB-nya. Dia rusuk FB itu sejajar dia dengan garis AE atau EA. Karena FB atau BF dia dimuat oleh garis bidang BCGF, maka otomatislah garis AE itu sejajar garis BF gitu. Ya, jadi kedudukannya sejajar ya. Kedudukan garis AE terhadap bidang BCGF seperti itu. Kalau kedudukannya jawabannya kan bisa sejajar, pada atau menembus ya. Bedakan sama soal nomor 1 sampai dengan nomor 4 ya. Beda tuh jawabannya ya. Sebentar dulu, ini agak sulit ya. Nih, Ibu atur dulu. Nah, setelah itu mungkin tentukan kedudukan garis, misalkan garis DC terhadap bidang BCGF lagi misalkan ya. Nah, nanti kalian bisa coba yang lain. Nah, ini Ibu hapus dulu mungkin. Tadi garis DC. Nah, garis DC itu yang hitam tuh ya, belakang ya. Nah, pada bidang BCGF lihat ditembus tuh bidangnya ya. Nih garisnya panjang ya. Jadi dia menembus ya, DC ini menembus bidang BCGF gitu. Itu cara membayangkan ya. Jadi bidang BCGF ini ditembus oleh garis DC. Kalian bisa perhatikan garis DC itu yang hitam. Yang hitam panjang, terus bidang BCGF ini yang berwarna ya. Jadi yang lebih besar ini karena bidangnya diperluas gitu. Jadi kedudukan garis DC terhadap bidang BCGF memotong ataupun menembus bidang BCGF di titik G ya. Oh sorry, ini harusnya di titik C ya, sorry ya. Tadi yang benar memotong di titik C ya. Kemudian misalkan tentukan kedudukan AB terhadap bidang ABCD. Nah, misalkan nih garis AB terhadap bidang ABCD. Kita buka GeoGebra. Ini berarti perlu dihapus. Garis AB-nya itu yang sumbu horizontal ya, atau sumbu X. Jadi kalian fokus yang ke warna hijau untuk garis AB-nya ya.
Nah, fokus ke warna hijau untuk garis AB. Kemudian kita bentuk bidangnya. Jadi bidang ABCD. Nah, ABCD itu kan bagian alas tuh yang bawah, ya. Lihat, itu yang bidang biru. Nah, AB ini, lihat, di bidang biru kan terletak ya, pada bidang ABCD. Karena kenapa? Rusuk AB itu kan tepat dia ada di bidang ABCD, memuat rusuk ABCD memuat garis AB. Jadi otomatis garis AB ini berada pada bidang ABCD. Seperti itu ya. Kalian bisa lihat nih di bidang biru. Jadi kedudukan AB terhadap bidang ABCD itu terletak pada bidang ya. Jadi Ibu sudah contohkan yang namanya bidang garis terhadap bidang itu sejajar, memotong, dan juga terletak pada bidang. Jadi kalau kedudukan ya antara ketiga itu jawabannya ya, nggak mungkin dalam bentuk garis jawabannya. Sudah? Kalau ada pertanyaan, nanti silakan kalian tanya ya di grup WA. Tidak usah malu bertanya, karena ini juga untuk pengetahuan kalian. Ya. Nah, kalau rusuk-rusuk nih seperti ini jawabannya ya. Oke. Nah. Baik, mungkin sekian ya. Ini kedudukan garis itu ada 2, kedudukan garis terhadap garis, itu yang udah Ibu blok. Ada 4 kedudukannya, berpotongan, sejajar, berhimpit, bersilangan. Kemudian kalau kedudukan garis terhadap bidang itu ada 3 ya. Ada pada, sejajar, menembus itu juga bisa dikatakan memotong ya. Menembus atau memotong itu sama. Dah? Oke. Oke, sekian untuk materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda.